Bom balap di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti tanah kerabat dimanapun berada, semoga kita semua selalu sehat. Yang spesial di hari ini di Ngota Ngobrol Sesuai Realita, Menapo TV kehadiran seorang bapak yang ganteng, bapak yang luar biasa, Pak. Oke, Pak. Ya, Selamat siang, Pak. siang. Nah, terima kasih, Pak, sudah mau nongkrong di studio revolusioner kami sebut. Ya, Waduh, kita butuh bergerak. Nah, pada kesempatan ini saya ngajak ngobrol sama Bapak, karena yang saya ketahui Bapak di Kepala Dinas PU. Ya. Nah, ya, Bapak seorang Kepala Dinas PU Sarolangun yang akhir-akhir ini intens bicara mengenai budaya. Ya, nah, bagaimana sih Pak latar belakangnya sehingga Bapak sangat peduli dengan kalau kita bicara seni budaya? Nah, mungkin Bapak bisa cerita-cerita dulu nih, Pak. oke. Ya, makasih Mas Burjo. Ini Iya. luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Ah, Kami kebetulan hari ini bawa adik-adik rombongan dari pemuda Sarolangun. Iya, iya. Ada berbagai komunitas yang kita ajak memang. Jauh-jauh hari kita sudah merencanakan untuk datang berkunjung, bersilaturahmi, kemudian saling berbagi pengalaman tentang kegiatan-kegiatan pemuda di daerahnya. Ya, memang seperti yang Om Burjo sampaikan tadi, kalau hari ini orang melihat saya pada posisi Kepala Dinas PU, Iya. yang harusnya lebih bicara masalah infrastruktur. Kenapa sekarang kok sudah ada ini sisi budaya Ini ya? sisi budaya terus bersama-sama teman-teman generasi muda. Iya, iya. Ya memang itu di latar belakangi dari pendidikan saya. Sebelumnya saya sebelum kuliah di jurusan arsitek, saya juga sekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa Jambi. Nah, memang masalah seni dan budaya itu jauh lebih dulu ketimbang dari sisi teknik ya, arsitekturannya. Alhamdulillah memang. Berarti Ya. di Jambi ada sekolahnya Dulu memang ada. Itu memang legenda yang tidak berbekas. Bahwa dulu ada sekolah menengah seni rupa yang alhamdulillah saya salah satu alumni. Kemudian beberapa tahun kemudian hilang, tak membekas. Tapi sekarang pelaku sejarahnya masih ada dan eksis di berbagai tempat. Tapi itu masih tertanam di Masih. Malah justru itu yang akhir-akhir ini seakan-akan memanggil saya untuk kembali. Makanya kami membuat grup WA itu SMSR Reborn. Reborn. Iya, SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa Reborn, melahirkan kembali. Ini komitmen yang coba kita bangun dengan para guru-guru kita sebelumnya, para kawan-kawan. Ya dulu walaupun kecil-kecilan kita sudah menamakan diri kita seniman waktu itu. Nah, kalau sekarang kan sudah berada di berbagai profesi, di berbagai tempat. Tapi ketika kita kontak kembali, kita bangun komunikasi, alhamdulillah semuanya masih tetap komit untuk menuju ke situ. Oke, berarti dari ada basic seninya di diri Bapak. Terus setelah dari sekolah seni rupa di Jambi yang hilang tiada membekas apa hilang membekas? Hilang tiada membekas. Nah, setelah itu Bapak melanjutkan kemana sehingga sekarang Bapak ke posisinya di Dinas PU ini, Pak? Iya, ya memang itulah kalau kita idealnya kan berjalan lurus untuk mencapai satu tujuan. Hanya takdir berkata lain. Tamat dari SMSR, tujuan utama saya ke Jogja masuk Institut Seni Indonesia. Itu misi yang kita bawa bersama beberapa kawan dari sini. Tapi lagi-lagi kita menimba ilmu di gudangnya, di tempatnya para seniman hebat. Otomatis kita tidak mampu untuk tembus ke situ. Tapi justru itu tidak membuat kita terus patah hati, terus kita patah semangat. Masih ada sisi ilmu lain yang juga ada kaitannya dengan seni. Ada teman yang mengusulkan sebaiknya kamu masuk jurusan arsitektur. Itu juga sama, gambar-gambar juga. Cuma ada bumbu-bumbu hitung-hitungannya. Orang pintar buat arsitektur pasti ada jiwa seninya, Pak ya. Dasarnya kan dari situ untuk menggambar, mendesain.
Nah, ketika kita masuk situ, ya memang kalau dalam menggambar, mendesain itu karena sudah terbiasa, tapi dihadapkan dengan perhitungan teknis, mekanika, matematika, disitulah banyak agak terhambatnya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan target waktu yang dipercayakan pihak keluarga, target waktu, kita bisa menyelesaikan amanah itu dengan tepat. Terus setelah Bapak menyelesaikan tadi di arsitektur, Bapak pulang ke kampung pasti ya Pak? Nah, pulang. Bapak begitu dekat dengan hal budaya, terus komunitas, membangun Sarolangun. Nah, kalau Bapak melihat Sarolangun sekarang, sebesar apa sih potensi yang ada di Sarolangun sehingga Bapak terpanggil untuk membangun itu semua? Ya, memang Sarolangun dengan Muara Jambi ini saudara ini ya, sama ya. Usianya sama, kurang lebih 20 tahun. Ya memang kita lihat di awal-awal mulai pemekaran, kita para pemimpin kita sebelumnya sudah meletakkan fondasi yang bagus untuk sebuah pembangunan daerah. Dan kita lihat karakteristik pemimpin sesuai dengan zamannya. Kalau zaman pemimpin pertama membangun infrastruktur dasar, perkantoran dan sebagainya, dan beralih lagi sesuai dengan perkembangan waktu bahwa ada potensi pertambangan, perkebunan. Nah, ini yang potensi yang luar biasa di Sarolangun. Nah, akhir-akhir ini kita lihat memang ke depan kita tidak lagi bisa mengandalkan potensi sumber daya alam perkebunan karena sangat rentan terhadap pengaruh luar. Bahwa ketika pihak luar menentukan harga karet, harga sawit, kita tidak mempunyai kemampuan untuk merubah, mengendalikan itu. Apalagi bicara pertambangan, batu bara dan sebagainya. Nah, disitulah kita lihat akhir-akhir ini kawan-kawan, adik-adik kita yang muda sudah mulai melirik sektor pariwisata. Nah, pemerintah dengan programnya yang dia mengalokasikan anggaran, ada P2DK, ada ini yang tujuannya juga mensinergikan dari program itu. Nah, di sini saya lihat bahwa Sarolangun juga punya potensi luar biasa, baik sumber daya alamnya, ada sungai, ada dataran tinggi, kemudian ada juga warisan budaya masyarakatnya, suku anak dalamnya. Ya, yang akhir-akhir ini memang pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pihak Kementerian PU, kemudian ada dari pihak TNI sudah membuat satu kawasan Kampung Madani Suku Anak Dalam. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Saya pikir pemerintah sudah cukup luar biasa mengalokasikan anggaran dan programnya membangun, menyiapkan beberapa titik yang menjadi tempat berkumpul ruang bagi masyarakat. Bahwa di sana ada tepian Cikmina, ada Laman Basamo dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang perlu kita sentuh, kita bangun. Seiring dengan itu kita juga berharap adanya manajemen pengelolaan. Ya, disinilah yang kita harapkan adik-adik para pemuda berperan, karena pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak mungkin menyentuh sampai ke situ. Nah, lagi-lagi kita bicara masalah komposisi struktur di pemerintahan, kemudian bicara masalah anggaran, apalagi sekarang akhir ini dampak COVID ini, jangankan kita menambah struktur atau anggaran, yang ada pun kita refocusing. Nah, sini kita berharap adik-adik para pemuda harus jeli melihat itu, bagaimana kondisi saat ini. Satu sisi itu adalah musibah, tapi sisi lain kita harus merubah itu menjadi peluang untuk berkreatif. Makanya saya mengajak kawan-kawan anak-anak muda melihat apa yang sudah kawan-kawan di sini lebih dulu perbuat. Ini luar biasa. Kita sharing pendapat. Betul, ya. Kita tahu bahwa sebelumnya kawasan Muara Jambi ini relatif belum begitu menarik kalau kita cuma mengandalkan candinya aja. Tapi dilengkapi dengan adanya pojok kopi dusun, kemudian ada titik-titik yang berdekatan itu dipoles, dibuat event-event, ini menjadi daya tarik yang lebih. Karena ya kita juga tahu tidak semua masyarakat berminat pada wisata sejarah, wisata yang sifatnya tempo dulu. Tapi kalau bicara masalah kopi, hari ini semua orang suka kopi dan kawan-kawan sudah berhasil. Jadi luar biasanya bahwa
pojok kopi ternyata tidak mempunyai kebun kopi. Iya. Nah, tapi mengapa orang ngopinya ke Muara Jambi? Makanya hari ini kami sengaja membawa oleh-oleh kopi. Nah, itu yang saya mau Kopi bicarakan. Bukit Tempurung. Ketika Bapak bicara masalah kopi, Iya. saya teringat ini. Kopinya Sarolangun. Iya. Nah, oke. Ini kopinya Sarolangun nih, Pak. Iya. Bukit Tempurung. ya. Nah, sebelum ke kopinya, Iya. saya kan sempat lihat di medsos promo Bukit Tempurung ini. Iya. Sekarang seperti apa kondisi Bukit Tempurung? Iya. Memang yang viral di apa? Negeri Atas Awan itu. Betul. Nah, itu memang salah satu dampak dari program pemerintah Kabupaten P2DK yang kita mendorong para kepala desa untuk mengeksploitasi potensi yang ada di desanya, baik itu berupa daerah wisata, kemudian potensi ekonomi lainnya. Alhamdulillah, meskipun berada di puncak bukit di ujung dari Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Batang Asai, ada beberapa titik spot yang mempunyai view daya tarik yang luar biasa, salah satunya Bukit Tempurung. Dan saat ini memang masuk dalam 10 besar untuk dataran tinggi anugerah pariwisata Indonesia. Jadi kami juga punya misi mengajak kawan-kawan Muara Jambi, yuk sama-sama kita mendukung itu, mudah-mudahan itu juga nanti bisa menjadi salah satu pemenang seperti layaknya Kalung Sebalik Sumpah ya, yang sebelumnya sudah lebih dulu mendapat juara 3 nasional. Nah, tentunya tidak cukup cuma dari Sarolangun, karena kalau daerah lain kan mayoritas penduduknya banyak, jadi begitu mereka meng-subscribe itu mempunyai luar biasa. Nah, kita pingin dari Sarolangun mengajak juga kabupaten lain untuk mendukung, mensupport upaya kami, kawan-kawan pegiat pariwisata di Sarolangun, agar dataran tinggi Bukit Tempurung juga bisa sejajar dengan lokasi-lokasi yang ada di Indonesia. Oke. Jadi Bukit Tempurung, ya ini kita promokan juga bagi teman-teman di Jambi, di luar Jambi. Jangan mati dulu sebelum ke Bukit Tempurung. Nah, ini berarti kopinya hasil dari kawasan di sekitar ini, Bukit Tempurung. Waduh, ini jenis Robusta. Ini udah dipasarkan, masyarakat sudah punya apa tempat-tempat pemasarannya di sekitar? Sudah. Ini kebetulan memang di bawah binaan dari Basnas pusat, bahwa mereka melihat potensi yang ada di situ, kemudian bekerja sama membuat produk kopi Bukit Tempurung. Nah, ini memang kami merasa perlu ekspansi ke tempat-tempat lain untuk promosinya. Saya juga mengimbau kawan-kawan, kalaupun kita berkunjung ke satu tempat atau ada tamu datang ke tempat kita, lebih baik disiapkan oleh-oleh cendematanya. Mungkin salah satu dari trik promosi kita. Berarti kan sudah banyak pelengkap nih, Pak. Baik alamnya, potensi sumber daya seperti kopi. Nah, budaya, Pak. Saya lebih menariknya budaya yang suku anak dalam yang Bapak ceritakan. Kondisi sekarang di sana seperti apa? Iya. Kalau di Sarolangun juga kita sudah dari 3 tahun terakhir sudah memfokuskan untuk menjadikan kawasan suku anak dalam Kampung Mendani menjadi destinasi wisata etnik. Ya, karena menurut informasi bahwa di tempat lain belum ada menjadikan kawasan etnik ini dalam satu kawasan, dan alhamdulillah Sarolangun sudah melakukan itu, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, dengan didukung program dari pemerintah pusat, Kementerian PU, kemudian dari pihak TNI juga, dari Pangdam 2 Sriwijaya, Pak Danrem, Pak Dandim pun bersinergi membangun kawasan itu. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu pihak TNI sudah menyerahkan aset yang dibangun kepada Pemda Sarolangun untuk dikelola selanjutnya. Nah, justru disinilah tantangan kita para anak-anak muda, bagaimana mengambil peluang itu. Karena itu baik-baik kalau kita mengandalkan sisi pemerintah dengan segala keterbatasan ini, kita agak tidak begitu yakin itu akan bisa maju atau lebih dikenal masyarakat. Nah, kita berharap ada peran masyarakat, mungkin anak-anak muda, dengan membentuk komunitas yang lebih peduli
menjadikan ini sebagai peluang yang bisa dikerjasamakan antara komunitas dengan pihak pemerintah. Dan kalau bicara budaya ini sebenarnya ibarat suku anak dalam itu ada mutiara yang terpendam. Ya kita yakin bahwa mereka juga punya kekhasan tradisi hidup sehari-hari maupun budaya-budaya yang lainnya. Nah, ini yang belum banyak masyarakat tahu. Kita mengundang berbagai pihak. Kemarin kita sempat diskusi dengan pihak akademisi dari pihak Unja, dari pihak UIN, untuk yuk kita sama-sama kita gali potensi yang ada di situ, bahwa suku anak dalam ini menjadi suatu potensi yang luar biasa. Bukan orang-orang yang termarginalkan lagi. Bukan. Kita harus pelan-pelan menghilangkan stigma itu, bahwa mereka juga bagian dari kita. Kalau bahasa ini kami Dios anak kita. Nah, kalau di sini memanusiakan manusia. Betul. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan. Tentunya kita harus kerja keras, meyakinkan pihak luar bahwa keberadaan mereka bukan sebagai suatu hal yang mengganggu. Justru dengan pola perilaku mereka, kalau kita ikuti, kita cermati, justru mereka yang menjaga alam secara bijak, tidak merusak. Nah, itu yang coba kita formulasikan format pengelolaannya yang baik. Satu sisi keberadaan mereka dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai ini tetap kita pertahankan, tapi dari sisi kepentingan pihak luar, bahwa kita ada sesuatu yang akan kita munculkan untuk sebagai ciri khas atau branding dari wisata daerah Sarolangun. Nah, bicara potensi wisata Sarolangun, kalau sekarang teman-teman di luar maupun di Jambi mau berkunjung ke Sarolangun, apa saja yang bisa dinikmati di Sarolangun? Yang saya tahu kan ada Bukit Tempurung. Nah, selain itu, Pak, mungkin bisa Bapak ini. Ya, sebenarnya promokan juga di sini, Pak. Iya, sebenarnya cukup banyak spot-spot yang layak untuk dikunjungi. Yang kawan-kawan juga ada sebagian kawan-kawan di Dinas Pariwisata sedang giat-giatnya membuka akses beberapa objek wisata. Nah, memang yang menjadi alasan klasik kita selama ini masalah aksesibilitas, dukungan infrastruktur. Kita tahu bahwa tapi kan Bapak masuk di situ. Betul. Nah, saya cuma ingin menegaskan bahwa tidak selamanya infrastruktur menjadi kendala terhadap pengembangan wisata. Karena kita tahu ada di kawasan Wairebo, NTB itu, dari lokasi turun dari mobil kita mesti berjalan 4 jam sampai ke lokasi objek. Itu ada objeknya apa ini, Pak? Ada rumah tradisional suku itu di kawasan Wairebo, itu dirancang oleh arsitek yang memang membidangi masalah itu. Ternyata angelnya, momen yang pas menjadi daya tarik itu adalah ketika turunnya embun pada pagi hari. Itu yang membuat orang dari luar negeri pun bisa mau datang ke situ. Nah, saya berpikir berarti tidak selamanya bahwa infrastruktur itu menjadi kendala. Betul. Orang infrastruktur semesta alam ini juga sudah bisa dinikmati, Pak. Justru kadang-kadang tantangan ke arah situ bisa kita ubah menjadi adventure. Berarti kalau ke sana untuk penginapan masyarakat sudah ini, Pak. Sudah. Yang di berbagai spot itu sudah ada. Memang kayak di kawasan suku anak dalam kita sudah juga membangun rumah-rumah yang bisa kita jadikan homestay. Nah, memang kendala kita geliat dari masyarakat itu sendiri, karena kita belum sepenuhnya memfokuskan mengajak masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai komoditas andalan kita ke depan. Karena beberapa tahun belakang kita masih terlena dengan kebun masih luas, area tambang yang masih banyak, tapi kita yakin bahwa itu semua ada batasnya, dan ada dampak yang ditimbulkannya. Nah, tapi kalau kita bicara pariwisata, industri kreatif, ini akan terus bergulir, karena apalagi pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah mengarahkan ekonomi kreatif. Ini peluang bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan ide-idenya, kemudian kreativitas, mulai dari sisi menyiapkan kuliner, souvenir, dan banyak hal lagi. Ini atraksi budaya.
ini selama Bapak bergelut dengan komunitas budaya, ada tantangan bagi Bapak nggak untuk? Iya. Ya jujur itu tantangan kita untuk sedikit merubah mindset. Ya, bahwa ya mungkin kawan-kawan perlu juga sering refreshing, melihat keluar ya. Mungkin sebatas ini, kemudian juga bisa keluar provinsi, ada Jogja, ada Bali yang sudah jauh lebih dahulu maju dari kita. Nah tujuannya supaya mereka juga mempunyai frame, punya pemikiran yang wah di tempat saya juga ada, di tempat saya juga bisa, tapi kenapa kita biarkan itu tidak kita sentuh, implementasikan ke daerah kita, Pak. Iya. Jadi sekilas kan di pojok kopi saya ajak mereka melihat bahwa di tempat kita juga ada, tapi belum kita kembangkan, belum kita angkat. Ini yang terakhir untuk penyemangat teman-teman generasi muda, apa yang dibutuhkan bagi generasi muda untuk membangun daerahnya? Kalau saya dari dulu saya berpikir selalu yang nomor satu adalah kemauan. Iya. Karena kalau bicara masalah finansial, anggaran itu, kalau kita mau, banyak jalan yang bisa kita tempuh. Tadi saya diskusi dengan kawan-kawan, mulai sudah melihat kondisi seperti ini kan tidak ujuk-ujuk nih, tidak tiba-tiba sudah mantap kayak gini. Mereka mengawali dulu dari kemuan untuk kerja ikhlas, ya. Bahwa tadi ada istilah yang Pemborju bilang tadi, tahan berapa itu. Bermatala. Berani mati takut lapar. Nah, jadi mungkin semangat itu yang harus kita inikan dulu. Memang ya kita harus memberi bukti dulu bahwa kita ada kemauan, mau, sehingga pihak-pihak lain juga melihat apa yang kita lakukan. Apalagi kita butuh juga pendekatan dengan masyarakat, Pak, ya, untuk mengubah frame berpikirnya. Oke, Pak, terima kasih banyak sudah bisa nongkrong di studio revolusioner Menapo TV ini, Pak. Dan bagi teman-teman di rumah, tidak usah di subscribe kalau tak punya otak, Pak, karena kita capek banyak. Oke, makasih banyak. Dan teman-teman yang belum ke Serolangun, silakan ke Serolangun, bisa nikmati kopi Bukit Tempurung, negeri atas awan, dan banyak lagi atraksi di suku anak dalam, atraksi budaya bersama kita lestarikan. Bung Balap di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.